Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai hal kemarahan. Saudaraku, ini hal yang sepele tetapi penting saya sampaikan saat ini, bahwa sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita diprogram oleh Tuhan untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Hidup kita disalut oleh kuasa Allah Roh Kudus, disalut oleh firman Tuhan, maka sebaiknya kita jangan mudah marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pengkhotbah dikatakan bahwa panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudaraku, ini satu ayat. Kemudian ada ayat lagi, saudaraku, di dalam pengkhotbah 7. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amin, saudaraku. Jadi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus ini tidak memiliki karakter pemarah, saudaraku. Oleh karena itu, saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus hendaknya tidak memiliki karakter pemarah. Tuhan pernah marah ketika menyucikan bait suci Allah. Tapi ketika Tuhan marah, dia itu tidak sampai kemudian itu merupakan satu keinginan daging. Saudara, itu tidak sampai ke dalam. Saudaraku, saudara mengerti kalau Tuhan marah itu sebetulnya dia santai, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu ketika saja Tuhan di dalam fisiknya terlihat marah, yaitu ketika menyucikan bait suci Allah di Yohanes pasal 2. Kalau saudara baca semua di sana, Tuhan menyucikan bait suci Allah, kemudian mengusir pedagang-pedagang lembu, pedagang-pedagang merpati, kemudian juga pedagang kambing domba, penukar-penukar uang. Saudaraku, Tuhan membuat cambuk dan kelihatan marah. Dan memang marah, saudaraku. Tetapi, saudaraku, marah yang ada di dalam diri manusia itu tidak bisa seperti marahnya Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, marahnya di dalam diri manusia itu kebanyakan karena hawa nafsu, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan karena kekudusan yang diinjak-injak. Saudaraku, kalau kita, saudaraku, marahnya ini biasanya karena hawa nafsu, saudara. Oleh karena itu di dalam pengkhotbah ini dikatakan, janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudaraku, jadi amarah itu membuat kita bodoh loh, saudaraku. Tidak bisa berpikir. Orang yang harusnya pandai, jenius, saudaraku, ketika sedang marah, dia dungu, dia menjadi bodoh. Raja Daud katakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi banyak sekali prestasi-prestasi ataupun berkat-berkat besar yang gagal diperoleh seseorang karena tidak bisa menahan kemarahan. Satu kemarahan yang membara di dada itu, saudaraku, itu akan menutup 100 bahkan mungkin 1000 kemungkinan baik yang akan datang kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu, saudaraku, di mana karena kemarahan, karena emosi ini mengakibatkan sesuatu yang buruk, sehingga sesuatu yang baik tidak menghampirinya. Saudaraku, misalkan, saudaraku, ada orang yang emosi gara-gara sepele di jalan, saudaraku, serempetan sedikit, kemudian berkelahi. Setelah berkelahi, saudaraku, giginya patah 2, saudaraku. Padahal kalau gigi yang asli ini dibeli 50 juta pun nggak boleh, saudaraku. Saudara, dengan berkelahi mungkin jadi tusuk-tusukan, jadi cacat dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi amarah ini mengerjakan keburukan kepada banyak manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan banyak hal lagi yang karena kemarahan ini menjadi hancur, saudaraku. Segala sesuatu yang baik karena kemarahan menjadi hancur, saudaraku. Kemudian manusia cenderung melampiaskan kemarahannya. Itulah yang semakin membuat kemarahan itu mengandung daya rusak dan daya hancur, menggagalkan kehidupan anak-anak Tuhan yang diberkati, saudaraku. Jadi kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sudah menerima Tuhan penuh Roh Kudus, hindari saudara marah. Hindari kemarahan di dalam hati, karena kemarahan kalau menetap di hatimu itu akan membuatmu bodoh, tidak bisa mengambil keputusan dengan bijaksana.
keputusannya nanti adalah pelampiasan. Seperti halnya kebanyakan orang dunia. Saudaraku, kita akan baca di dalam Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Amin, saudaraku. Jadi orang yang bebal itu sedikit-sedikit melampiaskan kemarahannya, dan akibat kemarahannya tersebut yang dilampiaskan tersebut, akhirnya pekerjaannya rusak, akhirnya karirnya rusak, akhirnya apa yang dibangunnya menjadi gagal. Saudaraku, itu terjadi karena kemarahan yang dilampiaskan oleh pikiran bebal. Pikiran bebal itu apa, saudaraku? Pikiran sesaat, saudaraku, yang ingin melampiaskan kemarahan yang ada di hatinya, saudaraku. Jadi kalau sudah marah kemudian dilampiaskan, ini yang membuat pekerjaan seseorang hancur, membuat karir seseorang hancur, keluarga hancur, dan lain sebagainya. Itu karena itu, saudaraku, marah kemudian saudaraku tidak bisa mengendalikan diri, melampiaskan kemarahannya, saudaraku. Bahkan, saudaraku, ada orang yang kecewa karena pacarnya menikah, kemudian dia melampiaskan kemarahannya dengan menikah dengan orang lain. Itu juga keliru, saudaraku. Saudaraku, seharusnya cara paling bijaksana untuk mengatasi kemarahan yang ada di dalam hati adalah dengan sabar, dengan berdiam, dan minta petunjuk kepada Tuhan dan Roh Kudus. Karena selanjutnya Tuhan akan memberi petunjuk. Diampet gitu loh, saudaraku, ditahan. Naikkan, saudaraku, permasalahanmu itu kepada Tuhan. Kepada orang yang mungkin saudara marahi, saudara katakan apa yang membuat saudara marah. Itu tugas saudara sudah cukup sampai di situ. Jangan kemudian melampiaskan menjadi sesuatu yang buruk, saudaraku. Jadi cara paling bijaksana ini adalah dengan sabar, berdiam, meminta petunjuk Tuhan, langkah terbaik yang seharusnya kita perbuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa tahu dengan cara kita bersabar itu nanti, saudaraku, kebaikan-kebaikan, jalan-jalan justru akan terbuka oleh Tuhan yang luar biasa, yang memiliki kunci kebaikan untuk hidup kita. Saudara, karakter untuk melampiaskan amarah ini adalah karakternya iblis. Saya beritahu saudara, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Karakter melampiaskan kemarahan ini adalah karakter si ular atau karakter iblis. Kalau sebentar-sebentar saudara marah kemudian melampiaskan marah saudara, itu karakter iblis sedang masuk dalam diri saudara. Oleh karena itu jauhkanlah itu dari diri saudara. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, ini nanti ketika masa antikris terjadi, saudaraku, nanti iblis yang naik turun surga bumi sekarang masih bebas, saudaraku. Pada saat itu, pada saat mempelai wanita diungsikan, kemudian saudaraku, iblis nanti kalah karena bertempur dengan malaikat Mikael, saudaraku, dicampakkan ke bumi. Dia sadar kemudian marah. Posisinya sudah jatuh di bumi, saudaraku. Akhirnya dia mengejar keturunan wanita. Artinya orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus tetapi imannya kanak-kanak. Mereka akan dikejar menjadi mangsa dari si iblis di akhir zaman, saudaraku. Jadi karakter melampiaskan amarah ini merupakan karakternya iblis. Karakternya ular yang dahulu membuat Hawa jatuh, saudaraku. Karakternya iblis. Oleh karena itu, orang yang melakukan sesuatu karena pelampiasan, dia akan kecewa, saudaraku. Dia akan mengalami satu kegagalan, saudaraku. Jadi jangan melakukan sesuatu karena pelampiasan. Yang saudara lakukan karena pelampiasan, itu saudara mencontoh perbuatan iblis. Iblis sedikit marah, dia melampiaskan kemarahannya. Saudaraku, jadi saat ini yang saya sampaikan adalah jadilah orang sabar, milikilah Roh Kudus. Kalau saudara memang marah sesuatu, saudaraku, yang harus saudara marahi, ada sesuatu alasan yang khusus, sampaikan saja dengan bahasa yang baik kepada orang tersebut, saudaraku.
terima atau tidak, sampaikan hal itu, saudaraku. Tapi jangan marah, tidak perlu marah kemudian melampiaskan kemarahannya, itu tidak usah. Karena melampiaskan kemarahan itu, saudaraku, adalah karakter dari iblis, si ular, saudaraku, yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ketika ular naga itu sadar, dia sudah dicampakkan ke bumi. Dia tidak bisa lagi naik turun surga bumi, menuduh anak-anak Allah, saudaraku. Maka saat itu iblis kemudian melampiaskan kemarahannya dengan membabit, menghancurkan semua kanak-kanak rohani yang tertinggal pada saat masa antikris terjadi. Saudaraku, kiranya saudara menjadi orang-orang yang sabar, diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kita punya malaikat penjaga. Kalau kita marah, saudaraku, kemudian kita luapkan amarah kita itu dengan daging kita tidak dapat apa-apa, saudaraku. Tapi ketika hati kita ini, saudaraku, memendam satu kepedihan, amarah karena benar, saudaraku, saudara menahan itu, di dalam batin bergolak satu api peperangan yang besar, saudaraku. Nanti yang bergerak nanti akan malaikat, saudaraku. Malaikat yang menjadi pengawal hidup saudara, malaikat pendamping saudara nanti yang akan turun tangan. Tapi kalau daging saudara, manusiawi saudara sudah turun tangan, nanti malaikat sudah nggak akan ikut campur. Saudaraku, ya sudah, itu caramu balas dendam, itu caramu melampiaskan nafsu, ya sudah, saudaraku. Tetapi saudara, kita ini punya malaikat penjaga. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan ayat 14, malaikat itu dicipta untuk melayani orang-orang yang akan diselamatkan. Kita punya malaikat itu, saudaraku. Saudara, kalau sampai terjadi sesuatu, saudaraku, sesuatu yang membuat hati kita ini betul-betul sedih, marah, teriris-iris, saudaraku, ini yang akan bekerja malaikat, yang akan diutus Tuhan, yang berada di sekeliling kita, saudaraku, yang akan melakukan pembalasan, bukan daging kita, saudaraku. Ingat ini baik-baik. Kalau saudara marah, saudaraku, saudara berdoa saja. Berdoa kepada Tuhan, bersabar kepada Tuhan, saudaraku. Berdoa, kemudian minta semakin diurapi Roh Kudus, maka saudaraku, pembalasan ada di tangan Tuhan. Saudara tidak perlu melakukan pembalasan dengan darah dan daging saudara. Tetapi biarlah nanti malaikat Tuhan yang akan mengatur semuanya melalui kebijakan Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, saudaraku. Roh Kudus itulah yang memerintah malaikat-malaikat di sekitar kita. Saudaraku, pernah saya katakan, badan kita ini bait suci Allah, di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Sang Raja. Kalau Raja itu memerintah, maka malaikat-malaikat yang adalah pasukan surga itu akan bergerak. Saudara, makanya kalau marah, saudaraku, saudara sabar. Saudara biasa memiliki panjang sabar, saudaraku. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas marah-marah dalam hati, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Jadi memang, saudara, kalau orang itu sedang marah itu jadi goblok banget ya, saudaraku. Yang semula pinter, kalau sedang dilanda api kemarahan itu bodohnya jadi minta ampun, saudaraku. Betul, saudaraku, nggak bisa memutuskan sesuatu yang benar. Oleh karena itu berdiamlah, berdoalah, meminta petunjuk Roh Kudus. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan kesabaran. Haleluya. Amin.